Shalom Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada sore hari ini kita beribadah kembali dari tempat kita masing-masing karena kita beribadah secara online. Dan saya sangat berharap sekali bahwa kita memberikan diri kita untuk bersama-sama bersekutu walaupun melalui virtual ataupun kita bisa saling melihat bahwa saya dari tempat ini membayangkan bahwa Bapak Ibu yang sudah siap sedia untuk mengikuti ibadah ini, dan demikian juga Bapak Ibu dari tempatnya masing-masing melihat bagaimana terciptanya persekutuan ini dengan kami yang ada di sini, dan Tuhan memberkati kita. Saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini saudara, saya akan memberitakan firman Tuhan bagaimana Tuhan menyatakan karakter ataupun Tuhan menyatakan bagaimana karakter itu yang kita bisa pahami, baik karakter yang benar dan karakter yang tidak benar. Tentu kita akan mendahulukan permohonan kita kepada Tuhan untuk bisa dikonsentrasikan segala hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari ya, Bapak Ibu, saya undang untuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa pada sore hari ini di dalam kasih karunia-Mu kami ada di tempat ini sebagaimana ada. Terima kasih atas pertolongan Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga berkat penghidupan sehari-hari kami, baik juga keluarga kami semuanya. Kami rasakan belas kasih-Mu, sehingga biarlah dengan persekutuan kami adalah bentuk kasih kami Tuhan untuk mengakui akan pertolongan-Mu kepada kami, sehingga hari demi hari akan lebih bertumbuh iman kepada-Mu Tuhan, dan semakin peka akan kehendak-Mu untuk kami jalani sehari-hari dalam hidup kami. Biarlah semua pujian persembahan kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami mengakui segala dosa pelanggaran kami, Kau adalah setia dan adil mengampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga berkat-Mu tidak terhalang oleh segala perbuatan dosa kami. Terima kasih Tuhan, Kau memimpin juga hamba-Mu untuk menyatakan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami menerima dengan jujur jelas dan mendapatkan berkat damai sejahtera daripada Engkau. Berpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, memang kita membaca teks tadi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Itu berhubungan dengan kemana manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada masa di situ manusia yang belum melakukan pertolongan kepada Tuhan, dan karena itu kita coba akan melihat tentang karakter yang disikapkan oleh kitab Kejadian. Beberapa ayat akan saya bacakan, beberapa ayat yang menjadi referensi kita bagaimana kita akan mengerti tentang karakter yang dimaksud. Saya melihat dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang karakter ini. Karakter ini rupanya diartikan atau disinonimkan dengan arti yaitu bentuk, corak, ya, jenis, dan juga diartikan watak, akhlak, dan hati. Nah, kita harus membayangkan bahwa arti itu arti yang harus kita pikirkan. Dan saya akan katakan bahwa setiap menjelaskan artinya akan saya ungkapkan, saya katakan adalah karakter. Karena barangkali ketika saya mengatakan hati itu seperti sangat kasar ya.
Tetapi ketika kita mendengar kata karakter ini, ya lebih lembut, ya. Dia lebih ringan untuk kita dengarkan, kita bisa berpikir bahwa itu kata-kata yang lembut, tidak langsung mengena kepada tujuan yang sebenarnya, berartinya hati, ya. Beberapa ayat Alkitab menunjukkan bagaimana karakter itu terlibat dari manusia pada awalnya, ya. Artinya bahwa karakter itu dia menunjukkan siapakah manusia pada awal ciptaan Tuhan, dan bagaimana dia menunjukkan karakter sebagai manusia yang sudah diciptakan di dunia. Demikian juga karakter itu terlihat ketika ada pemberontakan kepada Tuhan dan sudah tercela. Ini yang kita lihat nanti sampai kepada karakter dari kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita coba bayangkan yang pertama ini, ya. Bagaimana kita tahu tentang karakter itu? Pertama adalah karakter aslinya sebagai ciptaan Tuhan yang murni. Kalau bahasa yang tersusun bisa saya katakan begini, aslinya karakter manusia ciptaan pertama itu, aslinya karakter yang murni itu pada ciptaan Tuhan, yaitu pada manusia, ya, tentunya pada manusia. Yang pertama kita lihat keaslian karakter yang murni itu terdapat pada kisah Hawa ini, ya, yang ditujukan di dalam ayat 6 pasal 3 itu, Kejadian pasal 3. Apa yang kita coba tarik, ya, topik yang kita coba akan pikirkan, yaitu kemurnian karakter, atau bisa kita sebut karakter yang murni. Saya baca Kejadian pasal 3 ayat 6, katakan di situ, Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Mari kita fokuskan pada kata di dalam ayat 6 ini yang disebutkan adalah menarik hati karena memberi pengertian. Menarik hati karena memberi pengertian. Perhatikan, ya, kalau kita misalnya mencari tahu tentang karakter atau tentang hati yang ada pada Hawa ini, inilah dia ditujukan Tuhan karakter yang asli itu, karakter yang murni itu. Seperti apa? Hawa dia mendekati atau melihat pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu, ya. Dan kita lihat cerita itu bahwa Adam bersama-sama dengan Hawa. Namun kita tahu di situ bahwa Hawa melihat itu dan menunjukkan kemurnian karakternya, kemurnian hatinya, yaitu ada ketertarikan kepada sesuatu yang dilarang Tuhan, ya, ataupun kepada sesuatu benda di situ, ya, yaitu buah pohon di tengah Taman Eden itu. Inilah dia kemurnian karakter pada Hawa ini, tertarik kepada sesuatu yang baik. Sebenarnya kan pohon itu, buah itu, kalau kita melihat juga karakternya ya baik, tetapi Tuhan katakan jangan disentuh, jangan dimakan. Ketika engkau memakannya, engkau akan mati. Jadi bukan pada inti karakter yang ditunjukkan ada di situ Hawa, ada di situ Adam, ada di situ taman, ada di situ buah pohon di tengah-tengah taman itu. Bukan itu menjadi persoalannya, itu memang memiliki karakternya masing-masing. Bahwa pohon ini memberikan pengertian, kan begitu. Ada di situ ular juga, ya, juga memberikan karakternya. Karakternya di situ ular, ya disitulah dia menggoda. Demikian juga Hawa memberikan karakternya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang murni. Dan rupanya manusia kedua setelah Adam itu
yang menunjukkan karakter keaslian manusia. Ya kalau kemanusiaan yang diciptakan ya. Tapi kalau Adam itu memang memiliki karakter yang murni benar-benar dari Tuhan, sehingga dia memang tahu bahwa ini adalah hukum, dilarang Tuhan dan tidak dilanggarnya. Tetapi yang melanggarnya adalah Hawa, dan pasti kalau sudah Hawa melanggar, ya otomatis Adam pun ikut melanggarnya. Kenapa? Karena mereka suami istri. Mereka memiliki identik karakter yang sama, karena Hawa itu jelas-jelas diambil dari tulang rusuk Adam. Pasti ya, apa yang dilakukan Hawa dan apa yang menjadi ajakan Hawa itu pasti juga Adam akan melakukannya. Ya, inilah yang kita lihat, kemurnian karakter yang menunjukkan ketertarikan sesuatu hal yang dia lihat ataupun yang dia dengar. Artinya bisa katakan bahwa karakter itu memang karakter yang baik atau hati yang baik yang Tuhan tunjukkan itu. Namun karena kebebasan yang diberikan kepada Adam dan Hawa di dalam Tuhan belum tercemar pemberontakan kepada Tuhan itu dimanfaatkan untuk menantang Tuhan. Ya, apa yang terjadi sih? Kan begitu. Akhirnya dia coba terus melihat bagaimana karakter yang lain menarik karakternya, artinya maksud karakter yang lain menarik hatinya, dan dia memakannya dan sudah langsung melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Jadi tadi karakter yang murni ini karena dipergunakan untuk memberontak Tuhan, karena dipergunakan untuk tidak menaati Tuhan, maka tercemarlah karakter yang murni itu. Ya, tercemarlah karakter yang murni itu. Jadi bukan karakter yang sebenarnya lagi. Pada awalnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu. Karena begitu jatuh Hawa, Adam juga ikut jatuh. Dan karakter mereka tercemar, hati mereka tercemar. Ya, ini yang pertama kita lihat. Bahwa ada karakter yang asli, yang sebenarnya dari Tuhan itu. Tetapi kenapa bisa itu terjadi? Ya karena dia menempatkan karakternya itu di tengah-tengah godaan yang dilarang Tuhan. Dia berada lama di tengah-tengah godaan yang Tuhan sudah larang. Sehingga karakter lain itu akan menarik karakter Hawa itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karakter murni yang asli itu pada ciptaan pertama itu, pada manusia itu adalah ketercemaran karakter. Ya, ketercemaran karakter. Ataupun karakter yang sudah cemar. Cemar apa? Cemar dosa. Cemar pemberontakan. Akibat dari pemberontakan adalah atau meninggalkan ataupun membuat suatu noda, membuat cemar karakter yang murni pada awal itu. Namun terdapat di situ, ketika karakter ini sudah tercemar, berarti ada sesuatu yang tidak baik lagi akan ditimbulkan, tidak menjadi karakter yang awal itu yang akan terlihat, tetapi ada muncul akibat daripada karakter yang sudah tercemar itu. Ya, kita lihat dalam apa sih yang maksudnya ketercemaran karakter, apa yang terjadi? Kita lihat bahwa karakter yang tercemar tadi membuat manusia itu menjadi takut. Karakter manusia yang tercemar tadi yang membuat manusia itu jadi bingung. Karakter manusia yang tercemar tadi itu membuat mereka itu tidak menerima lagi satu dengan yang lain. Dan akan menimbulkan suatu perdebatan satu dengan yang lain di situ, dan pada akhirnya akan menyalahkan dan akan menghasilkan dosa ataupun pertengkaran. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal 17 ayat 17. Saya membacakan Kejadian pasal 17 ayat 17. Ya, ini karakter yang akhirnya diakibatkan dengan tercemarnya karakter itu atau hati itu. Ya,
Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ini adalah perkataan Abraham penuh keraguan, dan memang dia melihat bahwa secara manusia itu tidak mungkin. Secara manusia yang sudah dijalaninya berapa tahun dari orang tuanya itu tidak bisa terjadi. Itu tidak bisa terjadi. Tapi dia tidak sungguh menyadari, dia tidak memiliki keimanan yang penuh secara ketuhanan itu, bahwa yang mengatakan itu adalah firman Tuhan. Bahwa yang mengatakan itu dia akan mendapatkan anak itu usia 190 tahun itu adalah Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Tapi dia tidak lagi sampai berpikir sejauh itu betapa bahwa Tuhan itu yang menjadikan manusia itu berarti mampu juga membuat manusia itu sudah di hari tuannya, di usia tuannya itu melahirkan anak. Kenapa? Inilah perjalanan pada masa jatuhnya manusia yang memberontak mengakibatkan tercemarnya karakter tadi, dan karakter itu lama-kelamaan semakin mengkikis kemurnian karakter yang sebenarnya dan menciptakan keraguan kepada Tuhan. Ya, kita tahu pada awal-awalnya pun waktu ketika Hawa dan Adam sudah bersalah kepada Tuhan, mereka masih hidup secara jasmani setelah memakan buah pohon di tengah Taman Eden itu, dan terjadi perubahan bahwa mereka memang menjadi bingung karena melihat satu dengan yang lain itu seperti saling tidak menerima, ya. Ya, beda hal ketika mereka belum jatuh dalam dosa, mereka menerima aja sebagaimana ada mereka. Tetapi begitu mereka makan, mereka terbuka matanya dan mereka lalu melihat satu dengan yang lain dan tidak bisa menerima keadaannya masing-masing. Kemudian mereka berpikir bahwa mereka ada di Taman Eden itu oleh karena Tuhan yang membuatnya, dan Tuhan juga menempatkan mereka di situ, dan mereka sadar bahwa mereka akan dimarahi Tuhan. Sehingga mereka bersembunyi. Sampai Tuhan memanggil Adam dan Hawa. Dan Adam Hawa itu bersembunyi. Syukurnya ketika Allah memanggil mereka, Adam Yahud. Dan mereka saling menyalahkan ketika Tuhan coba bertanya kenapa dan bagaimana. Dan akhirnya mereka saling menyalahkan. Hawa menyalahkan ular, Adam menyalahkan Hawa. Baru diberikanlah hukuman kepada mereka. Ya. Itulah yang kita lihat, adanya perubahan dari karakter yang murni pada ciptaan yang pertama manusia yang belum jatuh dalam dosa, dengan karakter yang sudah tercemar ini mengakibatkan banyak hal kerugian, mengakibatkan banyak hal perubahan di dalam kehidupan manusia itu. Sampai kita langsung melihat pada kehidupan Abraham, yang kita tahu bahwa Abraham ini dikenal sebagai bapak orang beriman, tetapi ketika firman Tuhan datang kepadanya, oh, dia akan mendapatkan anak usia yang sudah 190 tahun istrinya. Dia bilang, mungkinkah? Dia sudah ragu, dia sudah tidak percaya. Dengan perkataan itu, dia melihat kepada kemanusiaannya, Bapak Ibu Saudara. Dia lebih cenderung melihat dan mengukur kepada kemanusiaannya. Dan itulah akibat daripada karakter yang tercemar tadi, yang cenderung bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini pertama-tama itu mendahulukan pemahaman secara manusia, dan pertama-tama mendahulukan ukuran daripada manusia itu. Bukan diukurkan pada apa yang dikatakan Tuhan. Bukan diukurkan pertama-tama apa yang difirmankan Tuhan. Notabene bahwa Tuhan itu tidak terlihat. Kan begitu.
Dan karakter itu adalah hati. Dan yang tahu adalah kita. Dan hati itu menerapkan semua di dalam pikiran kita dan membayangkan bahwa ukuran pertama adalah bagaimana logika berpikir manusia. Ya, inilah diakibatkan oleh karakter yang sudah tercemar. Tetapi itu karakter yang murni. Ya, itu karakter yang murni. Aslinya karakter yang murni itu, yaitu keaslian karakter yang belum tercemar dosa, belum tercemar oleh pemberontakan kepada Tuhan, dan kemurnian karakter, aslinya kemurnian karakter yang setelah tercemar dalam dosa. Masih banyak contoh selain daripada Abraham ini menunjukkan hanya karakter-karakter yang diakibatkan oleh ketercemaran itu. Ini yang pertama ya, karakter yang murni, keaslian karakter yang murni pertama sekali. Dan yang kedua kita lihat keaslian karakter pada kedagingan manusia itu. Artinya bahwa manusia ini dia melakukan kehidupan sebagaimana adanya, dan tentu adalah yang ditunjukkan ataupun yang terlihat banyak sekali adalah bagaimana daging ini, jasmani ini melakukan aktivitasnya. Nah, yang kita bahas adalah bagaimana sih keaslian karakter dari kedagingan manusia itu. Ini yang kita lihat. Kalau tadi adalah kemurnian semua karakter termasuk jiwa, roh, tubuhnya, tetapi ini kita fokus kepada kedagingannya. Apa yang kita lihat di dalam kedagingan manusia ini, ya, keaslian daripada karakter manusia itu. Pertama kita lihat adalah ada menunjukkan karakter yang jahat, hati yang jahat. Ya, di mana kita lihat contohnya? Mari kita masuk kepada kehidupan Kain dan Habel. Kehidupan Kain dan Habel itu, inilah dia memperlihatkan bahwa inilah karakter yang manusia jasmani itu, manusia kedagingan itu. Oleh karena karakter yang sudah tercemar, maka ditunjukkan oleh kedagingannya yang adalah karakter jahat. Di dalam Kejadian pasal 5, 6, ya, Kejadian pasal 4 ayat 5 dan 6. Itu saya baca ya dari ayat 1. Pasal 4, Kejadian pasal 4. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi mereka ada di padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Bapak Ibu Saudara, inilah yang ditunjukkan karakter yang sudah tercemar tadi, dan terlihat kepada karakter kejasmanian yang begitu jahat. Ya. Jadi ini memang benar-benar kita harus coba renungkan bahwa betapa jahatnya. Pertama-tama sekali, kedagingan itu menunjukkan karakter yang cemar itu.
hatinya panas, karakternya panas. Sampai Tuhan pun mengakui bahwa hati Kain itu panas. Jadi sangat panasnya itu adalah menjadi satu ukuran bagi manusia untuk membuat suatu kecelakaan, ya, membuat tindakan kejahatan yang begitu mengerikan. Ya kalau dibayang bahwa itu adalah kejahatan yang mengerikan sepanjang dunia. Kenapa? Karena dosa. Ya. Karena dosa mengintip ketika karakter itu tidak diarahkan kepada Tuhan, maka dosa yang akan menggodanya sampai akan berbuat kejahatan. Kronologisnya bahwa dikatakan di situ bahwa hati Kain panas. Kemudian Tuhan juga katakan, mengapa hatimu panas? Maka dikatakan di situ, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Ia sangat menggoda engkau. Dosa yang menggoda dan menunggu karakter yang sudah cemar itu mengarah kepada keinginan dosa. Dan rupanya sebenarnya masih ada kesempatan di situ. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Baru ketika dia berbuat baik, berusaha berbuat baik, membuat jasmaninya itu berbuat yang baik, maka karakter yang tercemar itu pun akan mengikutinya. Dan kembali kepada karakter yang lebih baik. Ya. Dan ini yang kita lihat bagaimana mengerikannya bahwa karakter yang ditujukan jasmani itu yang sudah tercemar tadi itu menimbulkan suatu kejahatan yang paling besar, saya pikir. Sebab apa? Mereka hanya berdua atau berempat dengan bapak mamanya Adam dan Hawa. Kemudian begitu teganya dia menghabisi adiknya dan tinggallah dia sendiri sebagai generasi kedua. Kemudian orang tuanya. Saya pikir itulah kejahatan yang benar-benar mengerikan. Dan ternyata kita kalau membaca terus bagaimana kisah Kain yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 4 dan pasal selanjutnya itu, keturunan Kain itu benar-benar jahat. Mari kita baca pasal 6 ayat 5. Ya. Saya baca pasal 6 ayat 1 sampai 5 ya, sampai 6 ya. Sampai 7 atau sampai 8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dan antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini dia. Sampai ke keturunan daripada generasi ke generasi dari Kain ini, rupanya selalu hatinya atau karakternya itu membuahkan kejahatan. Dikatakan di situ, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Karakter Allah itu penuh kasih, karakter Allah itu penuh belas kasihan, karakter Allah itu penuh pengampunan, dan lain sebagainya. Dan kejadian terjadi bahwa dia pun pernah merasakan karakter yang memilukan, sedih, karena melihat daripada karakter manusia yang jahat pada zaman keturunan Kain. Ayat 7 berfirmanlah Tuhan, aku akan
menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Yang tidak berhenti bahwa dia memusnahkan semua manusia, tetapi ada yang mendapat kasih karunia Tuhan. Saya percaya bahwa kenapa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan? Karena dia berbuat baik pada masa-masa tahun-tahun karakter yang tercemar itu, yang ingin menggelora menunjukkan karakter pada jasmani melalui jasmani itu yang lebih buruk lagi. Namun pada masa tantangan-tantangan di mana karakter itu ingin menunjukkan karakter yang jahat itu melalui jasmani manusia pada generasi Kain ini, tetapi Nuh di situ berusaha berbuat baik seperti yang Tuhan harapkan. Tuhan katakan kepada Kain, apakah jika engkau berbuat baik? Ataupun dikatakan jika kau tidak berbuat baik, maka dosa mengintip. Artinya bahwa Nuh berusaha melakukan perbuatan baik sehingga dosa tidak mengintip dia, sehingga dosa tidak menggoda karakternya itu untuk menghasilkan kejahatan yang lebih besar lagi. Sehingga Tuhan menyatakan kasih karunia kepada Nuh itu. Namun yang kembali kepada apa yang menjadi topik kita, bahwa karakter yang asli dari kedagingan manusia itu, pada saat karakter yang sudah tercemar oleh karena pemberontakan manusia, adalah karakter yang sangat jahat. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa generasi Kain itu semua dimusnahkan kecuali Nuh yang lolos karena dia ada mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan tentu pasti kehidupannya itu berbuat baik. Sehingga dialah yang diproseskan, yang akan dilatih Tuhan, yang akan diarahkan Tuhan untuk menyatakan kebaikan dan kemurnian karakter dari Tuhan. Ya. Karena semua karakter-karakter yang jahat dihabiskan, dimusnahkan, baik dari binatang dan hewan, bahkan burung yang melata lagi, binatang yang melata, semua dimusnahkan Tuhan oleh air bah. Jadi yang saya mau katakan, keaslian karakter kedagingan yang jahat itu sangat besar, sudah dihapuskan Tuhan. Boleh kita katakan bahwa sudah sangat besar persentasenya dihapuskan. Karena itu di dalam poin kedua, karakter keaslian kedagingan manusia itu di dunia ini adalah karakter yang baik muncul. Karakter yang baik muncul. Yang diteruskan oleh karakter Nuh ini. Walaupun karakter yang dibawa oleh Nuh ini adalah karakter yang sudah tercemar akibat dari pemberontakan itu kepada Tuhan, akibat daripada dosa yang sudah menjalar itu, ya. Namun tidak seperti karakter pada zaman Kain. Kita lihat apa yang Tuhan nyatakan melalui Alkitab, bahwa ada karakter yang tulus terjadi kepada orang yang tidak mengenal Tuhan Sang Pencipta, Bapak Ibu Saudara. Itu terjadi kepada Abimelek. Abimelek itu adalah orang yang hanya tahu bahwa memang ada yang berkuasa, ataupun ya Tuhan yang ada berkuasa, mungkin bahasanya dewa. Ataupun dia sudah tahu bahwa ada Tuhan Sang Pencipta, tetapi tidak sedalam ataupun tidak sekhusus yang dialami oleh Abraham dan kaumnya. Karena itu ada perbedaan ketika Abraham ini dipanggil Tuhan untuk memisahkan diri dari kaumnya, dari orang tuanya itu, karena memang selain daripada terhadap Abraham dan kaumnya ini, berarti yang lainnya itu hanya sadar dia adalah sebagai ciptaan Tuhan. Tapi tidak tahu dan tidak mengenal siapa Tuhan dan di mana Tuhan itu. Sehingga manusia cenderung membuat satu patung atau sesembahannya untuk menjadi Tuhannya.
Namun Abraham di sini begitu dipisahkan dipanggil, dia benar-benar berfokus. Dan memang benar-benar hatinya dan pengertian pemahaman yang sudah dikarenakan Tuhan itu, bahwa Tuhan itu Tuhan yang disembah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha pencipta yang tidak kelihatan. Dan kita tahu pada saat Abraham itu masuk ke daerahnya Abimelek, dan Abimelek pun rupanya adalah seorang manusia yang memiliki karakter tulus. Ya, seorang manusia yang memiliki karakter kudus. Inilah yang saya maksud, inilah yang saya mau coba pikirkan, bahwa rupanya setiap manusia itu memiliki natur karakter yang baik. Itu terjadi karena sudah dimusnahkan dengan karakter-karakter yang jahat bagi keturunan Kain. Inilah yang membuat kita bahwa semua kita bisa beradaptasi satu dengan yang lain. Kita bisa beradaptasi dengan saudara kita yang apakah berbeda kulit, warna kulit, berbeda warna rambut, berbeda bentuk muka, berbeda cara sosialnya, berbeda suku, berbeda lokasi lingkungan, dan berbeda keyakinan ataupun cara metode penyembahannya kepada Tuhan. Jelasnya berbeda agama, kita bisa beradaptasi karena mereka pun memiliki karakter yang tulus. Ini diperlihatkan oleh bagaimana hubungan Abraham dengan Abimelek itu. Bagaimana kisah kita lihat pada Abraham Abimelek di pasal 20 ayat 5-6 mengatakan, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku? Ini maksud Abimelek yang sedang berbicara kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menegur dia. Karena dikatakan di ayat dari ayat pertama saya baca, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kadesi dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh kepadanya. Engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus, atau disebut karakter yang tulus, dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Tuhan mengakui bahwa Abimelek ini memang melakukan perbuatan itu dengan karakter yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Artinya bahwa Tuhan sedang melihat dari zaman Abraham itu banyak orang-orang ciptaannya pada zaman Abraham memiliki hati yang tulus. Sehingga Tuhan berkuasa untuk menghindarkan dia digoda dosa ataupun berbuat dosa. Dan Abimelek sangat merespon itu ketika Tuhan menegur dia. Ketika Tuhan menasihati dia, ya saya tahu kamu tulus, karena itu saya larang kamu untuk berbuat dosa. Wah, betapa indahnya ketika ada banyak manusia di sini yang berhati tulus dan Tuhan berperan di situ, dan kita pun mengerti bahwa rupanya ketika kita memang menyadari memiliki hati yang tulus itu, dan pada saat kita tergoda untuk melakukan perbuatan dosa, Tuhan menegur dengan suara-suara. Apakah itu bisa kejadian seperti masa lalu? Ada kata-kata yang muncul mengatakan, jangan kamu lanjutkan untuk berbuat dosa. Kamu urungkan itu, kamu berbuat baik, sehingga memang benar kita yang tadinya memang dasarnya memiliki hati yang tulus itu terhindar dari perbuatan jahat. Dan kita terhindar dari kecelakaan ataupun
kemusnahan kita. Dan Abimelek itu tidak jadi dihukum Tuhan. Ya. Dan Tuhan mengatakan, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Dan hidup, tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang engkau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal itu. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan membunuh. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Dan rupanya dengan memiliki karakter yang tulus ini, karena memang didasari takut akan Tuhan. Mereka tahu Tuhan itu ada. Dan mereka takut kepada Tuhan. Dan itu banyak sekali di mana-mana di dunia ini. Masih banyak orang yang takut akan Tuhan. Dan kita berharap bahwa bangsa kita ini lebih banyak orang-orang di Indonesia ini yang masih takut akan Tuhan. Sehingga mereka memiliki karakter yang tulus, hati yang tulus. Sehingga beradaptasi dengan situasi pandemi ini pun dengan mudah. Beradaptasi dengan terjepitnya situasi pekerjaan, usaha, dan perekonomian yang tidak begitu stabil, dan semua menjadi terhenti atau bisa tergoncang, namun bisa beradaptasi. Kenapa? Kita takut akan Tuhan dan kita memiliki hati yang tulus atau karakter yang tulus. Dan kita lihat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karakter baik itu terjadi kepada umat khusus Tuhan. Itu pada kehidupan Abraham. Itu terjadi ketika dia memiliki anak dari hambanya dan menunjukkan kekesalan karena ketidaksinkron atau ketidakharmonisan keluarga. Maka timbullah kesebelan dalam hati Abraham. Namun Tuhan selalu menegur. Hanya sebatas sebel aja Tuhan sudah menegur. Kalau tadi Abimelek itu sudah mengambil perempuan itu, ya, itu sudah tindakan yang jauh lah. Tetapi ini masih hati yang sebel itu bagi umatnya, bagi anak-anaknya, bagi anak-anak Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu diingatkan. Abraham adalah orang bapa beriman. Abraham adalah dia pemimpin suku itu, pemimpin kaum itu, Ibrani itu. Tetapi ketika dia ada rasa sebel, Tuhan memperingatkan. Kenapa? Karena Abraham adalah anaknya. Karena Abraham yang dikasihnya. Karena Abraham yang akan memproyeksikan penyataan Tuhan untuk kasih Allah itu kepada dunia. Sehingga sedikit saja dia sebel, Tuhan peringatkan, jangan sebel. Sebel itu kesal lah, ya, tidak nyaman atau bisa iri dikit, segala macam lah. Ketika itu timbul, karena memang kenapa itu bisa timbul? Karena memang tadi tercemarnya karakter yang sudah jatuh dalam dosa itu. Tetapi bagi anak Tuhan, bagi umat Tuhan yang khusus itu diperingatkan supaya tidak lebih jauh lagi kesebelan itu menjadi kebencian dan melahirkan perbuatan dosa atau dituntun dosa lebih memanas lagi. Tetapi Tuhan jaga, karena kepada anaknya yang ada hati tertuntut untuk sebel, Tuhan peringatkan. Dan Abraham menurut. Dan itulah bedanya, bahwa ada karakter yang baik terjadi, yaitu bagi kejasmanian manusia setelah karakter tercemar. Dan yang terakhir Bapak Saudara kita lihat adalah ketiga, membangun karakter yang benar sesuai firman Tuhan.
atau membangun karakter yang benar berdasarkan firman Tuhan. Ada dua hal yang kita lihat bagaimana membangun karakter yang benar berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama adalah mendirikan mesbah keluarga. Amin. Mendirikan mesbah keluarga. Mari kita baca pasal 8 ayat 15 sampai 22. Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Perhatikan. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Kalau kita ikuti cerita ini bahwa Tuhan hanya menyuruh mereka, ya udah keluarlah dari bahtera dan biarlah binatang semua berkembang biak, dan termasuk juga anak-anak Nuh itu berkembang biak di sana ya. Dan Tuhan tidak di situ menyebutkan buatlah persembahan, buatlah mesbah, tidak. Saya baca tidak. Walaupun kita tahu bahwa itulah maksud Tuhan. Tetapi sudah terbawa karakter yang baik dari sikap atau karakter hati dari Nuh ini, bahwa ketika dia merasakan perlindungan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, dia bebas dari hukuman Tuhan bagi dunia itu, dia bisa keluar dan memijakkan lagi di tanah di bumi setelah air bah itu. Dia menunjukkan pengakuannya bahwa semua ini karena Tuhan dan pertolongan Tuhan kepadanya dan keluarganya, dengan bukti kasihnya mendirikan mesbah bagi keluarga. Halo Bapak Ibu Saudara, betapa hebatnya karakter Nuh ini. Ketika dia mengakui bahwa saya adalah dituntun Tuhan, saya diselamatkan Tuhan, saya diberkati Tuhan dan bisa melanjutkan kehidupan yang masih tersisa diberikan Tuhan di dunia. Begitu dia selamat dan memijakkan di bumi, dia buat mesbah di situ. Oh, betapa indahnya ketika kita memiliki karakter seperti Nuh ini. Inilah dia karakter yang tadinya memiliki karakter murni sebagai anak Tuhan ataupun sebagai pilihan Tuhan yang menjadi umatnya yang khusus untuk menyatakan kebaikan Tuhan di bumi ini, di dunia ini. Dan dia pun menunjukkan dan melanjutkan karakter yang baik di bawah itu, bebas dari air bahtera itu, dengan membangun karakter itu lebih baik lagi sesuai kebenaran firman Tuhan selama hidup di dunia. Dan kita tahu mengawali untuk membangun karakter rupanya apa? Mendirikan mesbah keluarga. Amin. Mendirikan mesbah keluarga. Apa yang kita lihat dalam mendirikan mesbah keluarga ini? Ada 3 hal yang saya tulis, saudara. Pertama, kita memuji Tuhan atas kuasanya. Kita membuat satu waktu untuk memuji Tuhan. Kita membuat satu waktu untuk meninggikan Tuhan. Kita membuat satu waktu untuk mengagungkan Tuhan. Dan kita tahu bahwa waktu yang kita pergunakan itu adalah sehari. Kita bangun sampai tidurnya, itulah waktu yang kita sadari dan kita pergunakan sebaik mungkin untuk kepentingan baik kita. Dan pertama yang kita harus pikirkan memang, mari kita puji Tuhan terlebih dahulu. Begitu bangun tidur, kita berdoa. Pada saat kita membuat mesbah persekutuan keluarga. Tentu ini adalah tanggung jawabnya
kepala keluarga yang memimpin anak-anaknya untuk menyembah Tuhan. Setidaknya kumpul dan berdoa. Mungkin waktu tidak cukup, ada sibuk kerja dan bisa kumpul semua sebentar kita berdoa, kemudian melakukan aktivitasnya. Kemudian kalau ada malam bisa membuat, mari kita bernyanyi 1 lagu, 2 lagu, kemudian baca ayat Alkitab berapa, atau 1 pasal, atau berapa ayat, kemudian berdoa bersama-sama. Itu mendirikan mesbah pujian bagi Tuhan. Amin. Kemudian kita lihat mesbah berikutnya yang dilakukan adalah menempatkan Tuhan dengan terhormat. Tempat keluarga. Gimana kita bisa melihat Nuh ini menyatakan itu, melakukan itu, bahwa dia mendirikan mesbah di bumi. Berarti artinya inilah yang pertama-tama harus kami usahakan Tuhan. Ini yang harus menjadi tolak ukur kami. Inilah yang menjadi center kami berpikir dan bertindak, yaitu menempatkan Tuhan ada di tengah-tengah keluarganya, yaitu mesbah Allah. Kalau zaman perjanjian baru apa sih itu? Membuat semua anggota keluarga menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan yang kekal. Itu harus dipastikan semua bagi mereka supaya benar-benar kita membuat mesbah Tuhan ada di tengah-tengah keluarga. Dan kita menempatkan yang terhormat, yang tertinggi Tuhan itu di tengah-tengah keluarga. Dan yang ketiga dalam mendirikan mesbah keluarga itu memberikan persembahan yang kudus. Ayat 20 dikatakan di situ. Baca pasal 8 tadi, ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Saya baca sekali lagi dikatakan di situ. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Di atas di mana kita tempatkan tadi wadah pemujian kita kepada Tuhan, tempat persekutuan kita. Dan persembahan itu adalah persembahan dari yang murni dan dipilih lagi, sudah dari tempat yang tidak tercemar, dari semua hewan binatang, domba, kambing, dan dipilih lagi yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya bahwa yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita sudah miliki, segala sesuatu yang kita sudah terima dari Tuhan, mari kita lihat mana sih yang terbaik bagi Tuhan. Tentu di dalam perjanjian baru, dalam kehidupan gereja kita, Kristen, persepuluhan adalah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. 1/10 dari persembahan. Sebab apa? Abraham melakukan itu. Semua. Mulai dari zaman Abraham, Yakub, Ishak, Daud, Musa, semua memberikan 1/10 sampai pada perjanjian baru. Ditambah dengan persembahan yang lain, yang murni, yang tidak tercemar. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan, bagaimana kita membangun mesbah keluarga itu bagi saudara. Yaitu memuji Tuhan di atas kuasanya, menempatkan Tuhan dengan terhormat di tengah keluarga, memberikan persembahan yang kudus bagi Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana membangun karakter yang benar berdasarkan firman Tuhan itu. Mendoakan orang lain. Doa saudara. Berapa kali kita mendoakan orang lain? Bahkan dia teman kita, sejawat kita. Saya pikir keluarga sudah pasti kita doakan. Apalagi istri anak-anak kita ya. Tetapi ada orang lain. Ataukah dia ada seteru kita. Seteru kita yang kita mau bahwa dia akan baikan dengan kita. Kita doakan. Ya. Gimana kita lihat di situ Pak Saudara? Bahwa Abimelek itu didoakan oleh Abraham.
Kejadian pasal 20 ayat 40. Dua itu. Ya. Kejadian pasal 20 ayat 7 itu. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau. Ia ini adalah Abraham, dikatakan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa Abraham akan mendoakan engkau. Anak-anak Tuhan yang berkarakter, yang membangun karakternya yang benar berdasarkan firman Tuhan, harus sanggup mendoakan orang lain. Dan harus melakukan itu. Dan harus mendoakan. Siapakah mereka yang harus kita doakan, yang perlu doa kita. Dan kadang-kadang tanpa diminta mereka pun kita doakan mereka. Kadang-kadang kita mungkin memikirkan, wah mereka mungkin sedang dalam kesulitan. Kita doakan mereka supaya Tuhan memberkati, membuka jalan keluar bagi mereka. Apalagi kalau mereka yang meminta doakan saya, maka kita doakan. Inilah yang disebut bagaimana kita membangun karakter yang benar berdasarkan firman Tuhan. Saudara, apa dua hal yang saya lihat bagaimana kita memikirkan orang lain itu, mendoakan orang lain itu. Perhatikan Abraham ini. Abraham ini sampai memikirkan kaumnya itu, mengorbankan integritasnya. Bahkan suami istri mengorbankan itu demi dapat makanan bagi kaumnya. Demi menyelamatkan kejasmanian kaumnya. Hanya mengorbankan bahwa mereka suami istri mengatakan saudara. Sehingga terjadilah hampir perbuatan dosa. Namun ketika Tuhan sudah menegur semua itu, dan saya percaya juga bahwa Tuhan melihat bahwa Abraham melakukan itu demi umat Tuhannya tetap hidup dan menjadi saksi di dunia ini. Yaitu memiliki karakter-karakter yang baik, yang harus dibangun lebih baik lagi karakternya berdasarkan kebenaran kepada firman Tuhan. Dan mereka harus hidup supaya sepanjang dunia ini ada banyak karakter-karakter yang benar yang sudah dilatih dan diajarkan berdasarkan firman Tuhan dan tetap membuat kesimpangan kehidupan yang baik dan sampai kepada semua orang akan melihat bagaimana karakter yang baik dari Tuhan itu memasuki semua manusia hingga keselamatan terjadi yang begitu besar dan mendatangkan Tuhan kedua kali untuk mengangkat orang-orang benarnya yang sudah diselamatkan dalam tulis. Dan rupanya Tuhan mengarahkan kepada yang baik. Dan setelah itu dibongkar Tuhan, maka mereka mendapatkan makan dari babi milik, semua kaumnya bisa makan sampai kepada mereka bisa menghasilkan makanan mereka sendiri. Dan yang kedua, Pak Saudara, mendoakan Abimelek. Abimelek itu hampir mati. Ketika dia tidak ditegur Tuhan, maka dia pasti menjamah Sarah, maka dia mati. Dan bukan dia saja yang mati, semua kaumnya mati. Tetapi oleh karena dua Abraham anak Tuhan itu, Nabi Tuhan itu, selamatlah Abimelek dan kaumnya tidak dihukum Tuhan sampai mati. Betapa indahnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bahwa Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya itu membangun karakternya yang benar berdasarkan firman Tuhan. Karena Tuhan menginginkan itu. Apa yang kita lihat menjadi kesimpulan ini, Bapak Saudara, bahwa karakter yang disebutkan itu adalah corak atau jenis atau bentuk atau siapa kita adanya. Saya memiliki bentuk badan seperti ini, muka seperti ini, rambut, dan bagaimana kondisi saya, bentuk saya yang Tuhan ciptakan adalah wadah yang tetap, yang dapat diarahkan Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Itu Saudara. Siapa kita adanya, namun wadah ini bisa dipergunakan Tuhan, diarahkan Tuhan untuk dibina menjadi wadah yang berkarakter baik. Kemudian adalah watak kita, hati kita, akhlak kita yang tidak terlihat itu di dalam hati kita, jiwa kita itu adalah suatu wadah yang dapat diperbaharui dan diubahkan serupa dengan kebenaran firman Tuhan.
Jika apa yang sudah bisa diubahkan dari tadi yang karakter sudah tercemar itu menjadi karakter yang murni lagi atau menyerupai kemurnian daripada karakter Kristus. Karena dia harus diselamatkan dulu, percaya Tuhan Yesus, kemudian memiliki pendidikan dari firman Tuhan untuk membangun dan menciptakan karakter yang lebih baik lagi. Sehingga karakter dari dalam itu baik yang sudah dibenarkan dan dididik, dibentuk oleh kebenaran pada firman Tuhan, maka mengeluarkan karakter dari kedagingan atau corak jenis tadi itu dengan baik bagi semua orang di dunia ini, dan itu memuliakan Tuhan. Baik saudara, siapa contoh yang kita bisa lihat? Dia adalah pribadi Tuhan yang pernah menunjukkan kemurnian karakter dari surgawi, yaitu kemurnian karakter yang benar-benar manusia tanpa dosa itu Tuhan Yesus Kristus yang menunjukkan karakter yang benar dan baik di dunia dan dinikmati manusia. Itulah contoh yang menyatakannya di dunia. Kemudian karakter dari watak, pikiran dan sikapnya jelas yang berasal dari surgawi ditunjukkan di dunia, dan dia adalah contoh, dia adalah teladan. Artinya kita bisa membangun karakter yang benar yang akan berdampak membangun lingkungan kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa kita, bahkan dunia ini. Siapakah yang Tuhan kehendaki? Yaitu mereka yang telah dibenarkan Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang memberi dirinya dibangun karakter-karakter yang benar berdasarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Sungguh karena kasih karunia-Mu, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini tentang karakter dari beberapa ayat kitab Kejadian dan kisah-kisah yang nyata yang Tuhan tunjukkan dari firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau membangun kami seturut dengan kehendak-Mu, dan bangunlah hidup kami ini yang berkarakter benar sehingga berdampak karakter baik bagi semua orang dan menghasilkan buah-buah kebenaran, dan Tuhan ditinggikan. Sudah pasti kami percaya berkat Tuhan melimpah kepada kami semuanya. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Gembala Agung kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.